Assalamualaikum, bagaimana kabar sobat semua? Tentunya baik semua kan? Sebelum kalian melihat video ini, yang belum sholat, silahkan sholat dulu. Jangan sampai mengganggu ibadah Anda. Setelah itu mari kita lihat bersama penampilan berikut. Lalu tapi baru dirilis sekarang. Ada alasan baliknya teman-teman. Ayo jawab. Alasannya ini yang paling utama alasannya ya karena budgetnya kali ya. Budgetnya baru ada sekarang. Rezekinya baru dapat sekarang. Hidup Dulu kan anak kali ya. sekolah. Dulu anak sekolah. Oh gitu. Dulu uangnya habis dipakai bayar uang bangunan sekolah. SPP. Oh wow. Tapi terus kemudian bukan menjadi single pertama kan, tapi itu salah satu alasan terbesarnya itu ya, atau mungkin ada alasan yang lain, teman-teman? Yang terbesarnya sih itu. Terus tadinya kita memang mau berurutan, jadi ngerilis lagu tuh. Jadi kan sebelum PMS itu kita udah bikin beberapa lagu. Nah, kita kepengennya rilisnya itu bertahap, dari mulai yang pertama kita ciptakan, terus ke lagu yang kedua, ketiga gitu terus. Tapi ternyata rezekinya ngacak gitu. Akhirnya ya yang dulu-dulu malah belum rilis keduluan sama PMS ini yang sebenarnya masih cukup baru. Oke, nah semangat apa sih yang pengen ditunjukkan begitu ya lewat lagu PMS ini, guys? Apa ya? Lebih ke semangatnya sih semangat pembuktian bahwa ya apapun profesi yang dipilih itu sebenarnya bukan tergantung sama gender, tapi tergantung sama kemampuan seseorang gitu. Jadi kayak kita misal di musik, kita tuh sangat banyak diremehkan gitu karena kita perempuan. Kalaupun kita mendapat pujian, lebih seringnya pujian yang kita dapat adalah kayak bagus deh untuk ukuran perempuan gitu, kayak gitu-gitu kan. Wow. Dan ya lewat lagu ini kita pengen nyampein bahwa kita tuh punya power loh gitu, perempuan tuh juga punya power untuk bersuara gitu. Dan suara mereka tuh bukan cuma harus didengar, tapi juga harus harus dipertimbangkan gitu, harus diperhitungkan gitu. Dan perjuangan-perjuangan kayak gini juga sangat bisa untuk dibalut dengan cara menyenangkan, salah satunya dengan bermusik gitu. Makanya kan PMS ini lebih ke musiknya, lebih ke kayak yang gitu, seneng-seneng gitu. Fun gitu. Aduh, manis banget pas didengerin deh. Iya. Jadi teman-teman, waktu akhirnya ada membubuhkan lirik yang dari judul bukunya Kak Feby Indirani ini, kalian semua bersepakat nih, ini siapa yang pertama kali ngide, terus akhirnya yang lain gimana? Langsung bersepakat atau gimana? Oh, ini Abah yang nulis ya? Nah, itu pendapat teman-teman gimana waktu itu? Ketika ada membubuhkan lirik itu? Sebenarnya sih awalnya memang Abah yang usul gitu. Terus kira-kira kalian mau nggak gitu? Nanya dulu. Terus saat itu kita bilang, boleh deh gitu dimasukin. Karena kita ya relevansi pemikiran-pemikiran dalam buku itu yang kebetulan sesuai dengan diskusi-diskusi kita pada saat itu gitu, khususnya mengenai ketubuhan perempuan gitu. Jadi karena kita merasa ada kesesuaian, jadi ya kenapa enggak gitu dimasukin. Dan kita juga sempat minta izin sama Kak Feby boleh nggak gitu, ini ada penggalan katanya yang kita ambil gitu untuk di lagu ini. Dan ternyata beliau malah seneng banget gitu, boleh banget. Keren, mantap. Oke, nah apa namanya? Ini kan rilisnya kalau nggak salah 3 pekan yang lalu ya, atau iya 3 pekan yang lalu ya, kalau nggak salah, atau ya 3 pekan yang lalu ini. Nah, ada alasan khusus nggak kenapa akhirnya memilih merilisnya tuh di bulan November kemarin? Nggak ada sih, nggak ada alasan khusus. Kita ngerasa udah waktunya yang tepat aja untuk dikeluarkan. Udah waktu yang tepat, udah yakin gitu ya. Tapi setelah melihat respons dari pendengar nih begitu udah di launch gitu ya, gimana perasaan kalian dengan apa ya, antusias para penikmat musik pas lagu kalian rilis tuh gimana sih? Sebenarnya kita sempat deg-degan ya, kayak karena kan ini udah beberapa kali dibawain manggung. Jadi kita takutnya kayak nggak surprise. Iya, nggak surprise gitu. Takutnya excitednya kurang lah gitu, dari excitementnya dari pendengar. Tapi ternyata respon yang kita terima sangat baik gitu, khususnya dari Bala Ceprot gitu, PS kita. Mereka kayak wah
fresh gitu musiknya, mereka bilang. Karena kan memang mungkin dari versi rekaman kan yang nyanyi bukan cuma aku, ada Widi dan Siti juga yang ikut nyanyi di versi rekamannya. Terus secara aransemen juga lebih seger gitu, dari kualitas audio juga lebih bagus gitu. Jadi mungkin lebih enak dengerinnya. Mantap. Tapi menarik ya kalau ternyata ini adalah bukan momen pertama lagu ini diperdengarkan ke publik itu. Sebelumnya lagu PMS itu udah sampai mana aja sih guys? Jadi yang VOB yang ngawur dari VOB ini adalah lagu yang belum rilis gitu kan malah suka bawain duluan gitu. Gitu. Iya, jadi lagunya belum ada di Spotify. Sampai ke Jerman kemarin nggak? Iya, jadi lagunya belum ada di Spotify, kita udah bawain tour, kita bawain di Belanda, di Prancis, di mana-mana gitu. Waktu tour udah 2 kali tour itu dibawain terus, tapi baru rilis setelah tour kedua. Lucu banget ya, ini ngawur yang positif loh, tapi ternyata kan antusiasme pendengarnya keren banget, luar biasa. Nah, tapi ngomong-ngomong nih, keluar dari lagu PMS ya, pengen tahu sih sebenarnya kalian nih belajar musik dari siapa sih? Karena kan kayaknya ya, kalau nggak salah nih, aku dengar-dengar tidak ada darah seniman musik di keluarga kalian, benar atau nggak? Tidak ada darah. Iya. Kalian belajar dari siapa? Dari Abah. Oh, dari Abah. Jadi Abah ini adalah yang menemukan kalian ya? Iya. Oke. Dulu cerita singkatnya gimana sih akhirnya Abah nih menemukan kalian itu tadi? Singkatnya gimana? Bukan Dapat mangi. Sebenarnya mereka yang duluan ditemukan sama Abah. Ayo versi ceritanya. Berarti Marsha dan Widi dulu, terus kemudian Widi duluan. Atau gimana nih? Jadi awalnya aku sama Marsha itu ikutan kayak lomba itulah. Yeah. Lomba Marawis. Lomba Marawis awalnya, tapi karena nggak punya alat Marawis yang kayak rebana kayak gitu, kita ikutannya itu pakai gitar, alat musiknya pakai gitar, tapi lagunya bawain lagu religi. Yeah. Waktu itu aku sama Marsha duluan yang belajar gitar, terus sama ada beberapa murid lain, personil POB juga yang kan awalnya itu 15, terus jadi 7, terus jadi 3 gitu kan. Oh oke. Awalnya 7 ya? Iya, 15. Oh 12, oke. Terus jadi 7, jadi 7, kemudian jadi 3. Pas di teater itu, masuk deh Siti, teater yang keberapa gitu lah. Masuk Siti, terus ya udah deh jadi sebuah band. Tapi ini aku menarik nih, ada pertanyaan dari penonton ya, kelihatan nggak di kalian? Mungkin boleh diceritain soal peran Abah gimana? Karena dia kan tetap masih menjalankan tugas sebagai guru. Ini menarik sih, karena kayak dia cukup fokus ya membina anak-anaknya, termasuk salah satunya adalah kalian. Kalau nggak salah sih, bukan cuman VOB aja ya. Abah Ersa ini juga pernah membimbing band-band lain begitu. Nah itu gimana sih kalau ke VOB sendiri? Gimana dia semangatnya dengan maksimal untuk menjadikan kalian sampai akhirnya hari ini bisa jadi seperti ini? Peran Abah sih sampai saat ini masih tetap jadi orang yang jadi pemberi masukan, terus kritik, dan Abah juga karena Abah tuh orangnya sangat jujur, jadi ketika misal kita jelek ya kita dibilang jelek. Tapi ketika kita bisa bagus, dia tuh nggak gengsi untuk bilang kalian keren manggung kali ini, kalian bagus banget gitu. Dia tuh nggak ragu untuk bilang seperti itu. Dan sampai saat ini kita masih sering kontekan. Terus dalam kayak misal pembuatan lagu, dia juga masih jadi orang pertama yang kita perdengarkan hasil dari kerja kita. Kayak misal Abah ini jadi kira-kira perlu apa nih tambahannya, kayak gitu, masih kayak gitu. Terus karena sebenarnya sekarang Abah kan PNS, walaupun misal Abah gak bisa ngikut kayak kita misal manggung atau tour, Abah gak bisa ikut, tapi sekarang kan udah canggih ya, udah bisa video call, udah bisa Zoom online gitu, jadi aman-aman aja sih sebenarnya. Oh oke. Bahkan sampai sekarang ya masih kalian kalau ada apa-apa masih kayak berkomunikasi gitu ya? Iya, Abah tuh masih jadi kayak teman ngobrol gitu, bahkan
di saat kita misal lagi banyak masalah atau bete tuh Abah tuh kayak nggak pernah protes kalau dia istilahnya jadi tong sampah gitu. Ya. Semisal kita marah-marah curhat, padahal dia nggak tahu masalahnya apa, tiba-tiba kena marahnya kita, dia terima-terima aja. Udah jadi sahabat kalian juga ya. Iya. Tapi by the way aku kepo banget waktu gimana waktu Abah pertama kali dengar kalian bisa berangkat atau dapat undangan ke Jerman. Ini kayak menarik nih. Respon Abah nih. Gimana waktu itu? Abah ini seneng banget sih, karena sebenarnya itu mimpi kita berempat. Iya. Jadi apalagi yang waktu Waken itu kan, itu kayak kita sama-sama nulis di dream list gitu berempat. Jadi ketika itu tiba-tiba terwujud, kita tuh sempat ada perasaan, aduh gimana ya, padahal Abah nggak bisa ikut gitu. Kita kayak ada perasaan nggak enak juga. Terus Abah bilang, nggak apa-apa gitu, karena ini mimpi berempat, jadi Abah bisa diwakilin sama kalian gitu untuk berangkat ke sana. Itu kayak apa ya, menguras emosi sih sebenarnya, karena pas sampai di sana juga kita kayak tetap keinget Abah. Bahkan udah menginjakan kaki di Jerman kayak tetap apa ya, tetap membawa semangatnya Abah gitu ya. Ya. Luar biasa. Ini aku ada pertanyaan lagi nih teman-teman. Ini kembali lagi di single PMS kalian. Kelihatan kan? Nah, Ya. ini di MV PMS kenapa huruf E-nya dibalik? Pasti ada filosofinya. Nah, ini nanyain filosofi. Kenapa kira-kira? Bener nggak dibalik tapi? Iya. Yang mana ya, bentar? Soalnya E-nya banyak. Yang mana ya? Yang mana ini? Yang mana ya? Yang mana ini? Aduh. Oh, kayak itu karena melambangkan, kalau E dibalik kan kayak angka 3 gitu kan. Oh iya. Karena kita bertiga gitu. Kan begini ya. Jadi kalau dibalik kan begini. Itu dia filosofinya. Semoga menjawab ya ini kenapa huruf E-nya dibalik jadi gini. Karena melambangkan bahwa angkanya ada 3. Jeli banget gitu nih ya, matanya barusan. Sampai keren. Ada yang dibalik dia nyadar. Keren banget. Terus ini ada pertanyaan lagi juga nih dari Brian Syam. PMS yang versi full bahasa Indonesia, apakah akan dirilis juga dengan aransemen yang dengan aransemen yang baru? Gimana teman-teman? Sebenarnya sih sejauh ini belum ada rencana, tapi kan karena awal pembuatannya tuh sebenarnya liriknya memang bahasa Indonesia, dan kita memutuskan untuk itu jadi arsip pribadi kita aja. Sejauh ini masih jadi arsip pribadi, tapi nggak tahu ya kedepannya, mungkin kalau ada rezeki lagi bisa dirilis dalam versi bahasa Indonesia. Amin. Oke. Jadi tungguin aja ya kira-kira kapannya ya. Oke, kembali lagi ke tadi cerita sama Abah itu ya. Kan masih pengen ngulik nih gimana teman-teman dari VOB dulu. Kemudian gimana komentar Abah waktu teman-teman ini akhirnya memutuskan hijrah ke ibu kota? Gimana waktu itu? Apakah masih tetap sambil keep in touch dan masih melibatkan Abah dalam kerja-kerja musik kalian? Masih sih. Kebetulan Abah juga nganterin pas kita ke Jakarta. Iya. Abah itu yang paling mendukung lah, mendukung banget kita kayak berdikari di Jakarta gitu. Soalnya kalau di kampung ya kayak aksesnya juga agak susah gitu. Iya. Karena kan ya untuk saat ini pusat industri ya masih Jakarta gitu. Jadi Abah memutuskan untuk kalian memang harus pindah ke Jakarta, dia bilang kayak gitu, untuk berkembang lebih pesat lagi, karena ya seperti kita tahu kan dari kalau kampung jauh kemana-mana gitu, kalaupun bisa manggung uangnya habis di transport gitu, karena bolak-balik dari Jakarta ke kampung aja itu udah sangat mahal gitu. Jadi Abah ya sangat support sampai nganter ke Jakarta, terus nemenin kita di sini sekitar 1 mingguan lah atau 2 minggu. Habis itu pulang lagi ke kampung, dan itu sangat penuh drama karena kita malah pengen Kenapa tuh? Malah pengen ikut pulang. Tapi alhamdulillah sih masih suka dijengukin. Kayak beberapa bulan sekali Abah masih suka ke Jakarta buat tengokin kita.
Bahkan masih sering nengokin. Itu terlepas dari kalian masih kontak-kontakan via tadi ya, video call dan segala Ya, macam ya. ya. Oke. Nah, soal perpindahan ke Jakarta itu, apa sih perbedaan atau perubahan yang paling kalian rasakan? Kalau tadi Marsha sempat bilang bahwa pusatnya industri musik tuh ya di Jakarta. Tapi apa perubahan yang paling signifikan ketika bermusik di daerah dan juga kemudian sekarang ada di ibu kota? Ih, random banget ketawanya. Banyak Gimana sih. tuh? Mungkin karena di kampung kan kita latihan di studio abang gitu, terus kita ngerasa bahwa ya gak terbatas waktu gitu. Kakak Abi juga nggak pernah ngelarang walaupun kita di situ seharian. Nah sampai Jakarta kita harus sewa studio yang harganya juga nggak murah ya. Jadi kita nggak mungkin nggak menghasilkan apapun, latihan dengan tidak menghasilkan, sementara sewa studio aja itu udah mahal gitu. Jadi kita merasa ada tuntutan untuk menghasilkan sesuatu gitu. Beda sama kayak di kampung kan, kayak leha-leha, zona nyaman. Oh, oke. Ya. Terus termasuk ini nggak sih, misalnya nih, aku nggak tahu ya, nih apakah teman-teman juga kemudian jadi merasakan ada sentuhan-sentuhan atau latihan bareng sama musisi-musisi yang ada di ibu kota, itu juga sudah kalian rasakan? Sudah. Iya. Karena kita juga ambil les ya, private. Jadi ada les vokal, les drum, aku les gitar sama Om Stepita waktu itu waktu datang ke sini selama 3 bulan kurang lebih. Terus bass juga sama Om Alan dari Helpras dan juga Om dari